Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsa Kukumam Bumi dari kelas 11 IJ 4. Kali ini saya akan review website yang saya buat untuk project STS mata pelajaran PPLG atau pengembangan perangkat lunak dan game, yaitu membuat website sederhana menggunakan sistem operasi CRUD atau create, read, update, dan delete. Di sini saya mengambil tema website apotik. Pertama saya akan review database-nya dulu. Di sini ada database-nya diberi nama DB Apotik. Dalam DB Apotik mempunyai satu tabel, yaitu tabel obat. Di dalam tabel obat mempunyai 4 kolom. Yang pertama ada kolom kode obat dengan tipe datanya integer, nilainya 11, dan diberi primary key dan auto increment. Yang kedua ada nama obat, tipe datanya varchar. Yang ketiga ada jenis obat, tipe datanya varchar. Yang keempat ada stok dengan tipe data integer. Selanjutnya masuk pada tampilan website apotiknya. Nah, ini adalah homepage atau tampilan awal dari website apotik. Di bagian navbar ada 2 button. Yang pertama button home dan yang kedua ada button obat. Di bawah ada footer. Saya akan mengklik button obat. Ketika diklik, maka akan berpindah ke halaman tabel data obat. Di sini ada 3 button. Yang pertama ada button untuk menambahkan data, yang kedua ada button untuk mengedit data, yang ketiga ada button untuk menghapus data. Pertama kita akan mencoba edit data, menambahkan data dulu. Ketika masuk ke tambah data, akan ada form untuk menambahkan data obat. Coba kita masukkan datanya. Ketika datanya sudah terisi, coba kita klik button tambah di sini. Nah, ketika berhasil, maka akan langsung kembali ke halaman tabel data obat. Yang tadinya hanya ada 1 data, sekarang menjadi 2 data obat. Sekarang kita coba tombol edit ini dan mengganti namanya. Nah, nama obat akan terganti, yang tadinya adalah obat Bodrek sekarang menjadi obat Neose. Selanjutnya kita akan mencoba fitur hapus di sini. Ketika saya mengklik hapus, akan ada notifikasi. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Ketika yakin, maka klik OK. Ketika tidak yakin, maka akan klik cancel. Saya akan klik OK. Nah, data akan terhapus. Selanjutnya masuk ke file codingannya. File yang pertama dibuat adalah file connection.php. Sini ada variable host, user, password, dan database. Di variable host diisi dengan localhost, variable user diisi dengan root, variable password diisi kosong atau tidak ada password. Variable database diisi dengan nama databasenya. Nah, nama database saya adalah database apotik. Lalu di sini ada kondisi. Jika gagal terkoneksi, maka akan memunculkan gagal terkoneksi ke database. File kedua adalah file index.php. File index berisi beberapa link seperti untuk menambahkan font, menambahkan icon, dan menambahkan link CSS. Lalu ada sintaks untuk navbar. Ini adalah sintaks navbar. Dan ada pembuka PHP. Ini untuk menginclude 3 file, yaitu file connection.php, file process.php, dan file footer.php. Selanjutnya masuk ke file tabel obat. File ini berfungsi untuk menampilkan tabel data obat di website. Sini menginclude koneksi.php. Lalu di sini ada query. Untuk mengambil semua data dari tabel-tabel obat, hasilnya disimpan di dalam variabel query. Lalu di sini ada bagian atas tabel dengan judul dan link untuk menambahkan data baru. Lalu kita membuat tabel dengan header yang menunjukkan kolom-kolom yang ada. Sini ada kolom kode obat, nama obat, jenis obat, stok, dan aksi.
Selanjutnya ada variabel no dengan nilai awal 1. Ini untuk baris data atau ketika kita menambahkan data baru akan berurutan datanya. Lalu sini ada while variable result sama dengan MySQL fetch array dalam kurung tutup kurung variable query. Jadi variable query mengambil data dari tabel obat, lalu di fetch array mengirim data ke variable result. Nah, variable result akan memberikan data ke kode obat, nama obat, jenis obat, dan stok. Lalu di sini ada button untuk edit dan hapus. Di button hapus, saya memberikan sedikit JavaScript, yaitu ketika saya mengklik hapus, maka akan memunculkan apakah Anda ingin menghapus data ini. Selanjutnya ada file from input.php. Ini adalah beberapa variabel buat menampung data obatnya. Ada kode obat, nama obat, jenis obat, dan stok. Selanjutnya kita cek apakah ada parameter yang bernama edit. Kalau ada, kita ambil data obatnya dari database. Lalu ada variabel result untuk mengambil data dan menyimpan data supaya bisa ditampilkan di formulir nanti. Lalu di sini ada formnya, yaitu form data obat. Diisi ada kode obat, nama obat, jenis obat, dan stok obat. Selanjutnya ada button submit. Jika kita dalam mode edit, tombolnya akan bertuliskan ganti. Sebaliknya, jika kita menambahkan data baru, tombolnya akan bertuliskan tambah. Terakhir ada tombol batal yang mengarahkan ke tabel obat. Ini batal, lalu mengarahkan ke tabel obat. Lanjut ke file proses.php. Pertama kita cek apakah halaman yang aktif dengan menggunakan parameter page. Jika tidak ada, akan menampilkan halaman selamat datang. Ini adalah halaman selamat datang. Selanjutnya ada query untuk menambahkan data baru. Query-nya adalah insert into tabel obat atau masukkan ke dalam tabel obat. Lalu di sini ada nilainya, kode obat, nama obat, jenis obat, stok, values, kode obat, bla 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 bla, dan lain-lain. Ketika berhasil input, maka akan langsung kembali ke halaman tabel obat. Lalu di sini ada query untuk mengedit data. Di sini ada query-nya, yaitu update tabel obat, set nama obat, dan lain-lain. Ketika berhasil mengupdate, akan kembali ke halaman tabel obat. Lalu terakhir ada query untuk menghapus data. Query-nya adalah delete from tabel obat where kode obat. Ketika berhasil hapus, akan kembali ke halaman tabel obat. Terakhir ada file footer.php. Ini adalah style untuk footernya. Lalu di sini ada sintaks untuk footernya. Dibuat sederhana saja. Cukup sekian review website saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan bahasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.